Shalom para pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Kembali kita bertemu di dalam pelajaran soal Sabat dan kita akan mempelajari sekolah Sabat kita yang diambil dari buku Mengolah Bagi Sang Guru Sampai Dia Datang pada pelajaran ke-11 dengan judul Mengelola pada Masa-Masa Sulit. Dan kita akan mempelajarinya selama seminggu ini dan sebelumnya kita akan berdoa dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa buka. Silakan Pak. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga hadir di tengah-tengah kami, supaya kami dapat boleh membagikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, mengelola pada masa-masa yang sulit. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh membagikan kabaran ini kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita akan mempelajarinya, kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita bahas. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, minggu ini kita akan membahas satu topik yang mengajak kita bagaimana kita punya strategi, ya, satu sikap bertahan, survive, dan bangkit bahkan di dalam situasi-situasi sulit, yaitu mengelola pada masa-masa sulit. Di Mazmur 50 ayat 14 dan 15 sebagai hafalan dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kalau coba kita resapi ayat hafalan ini, ya, tindakan pertama Tuhan minta persembahkanlah syukur, ya, selalu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Lalu bayar nazar, ya, kalau kita punya komitmen kepada Tuhan, ya, kita bayar nazar itu. Lalu kalau nanti terjadi kesesakan, dikatakan jangan lupa diri, ya, jangan lupa diri, tapi kita diminta juga untuk memuliakan Allah. Nah, pemirsa The Safe Ministry, kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya misalnya kita diminta mengelola aset, mengelola harta, kalau dalam kondisi normal mungkin mudah. Sekarang persoalannya adalah bagaimana dalam kondisi sulit. Ya, ketika dalam kondisi perang, dalam kondisi terjadi bencana alam, kejahatan di mana-mana, pandemi, ya, seperti beberapa tahun kita dalam kondisi pandemi, dalam ketidakpastian, bagaimana kita bisa mengelola? Ada satu anekdot mengatakan begini, hal yang tersulit dalam mengelola keuangan adalah ketika uang yang dikelola tidak ada. Ya, bagaimana kita mengelola kalau yang kita kelola tidak ada? Kan itu mungkin, ya. Inilah yang akan kita pelajari dalam satu minggu ini. Bagaimana sikap yang diperlukan ketika dalam kondisi sulit. Bagaimana campur tangan Allah dalam kondisi seperti itu, ya. Apakah Allah turut memperhatikan? Lalu kalaupun Allah turut memperhatikan, apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Apa yang harus kita lakukan nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya? Ada salah satu tokoh yang sangat bagus kita teladani, yaitu Yosafat. Ya, nanti panelis yang lain akan menjelaskan bagaimana Yosafat bisa bertahan, memberi contoh teladan yang baik bagi kita untuk ketika kita berada dalam kondisi kesulitan. Lalu di dalam kondisi seperti di akhir zaman sekarang ini, apakah waktunya bagi kita untuk tetap mengumpulkan harta atau beristirahat dari mengumpulkan harta? Lalu apa prioritas-prioritas yang harus kita putuskan, ya, agar kita nanti bisa bertahan di dalam kondisi sulit. Dan bahkan ada waktunya nanti kita juga tidak bisa berjual beli, ya tidak bisa berjual beli. Apa tindakan yang kita harus lakukan pada saat seperti itu? Apa syarat-syarat yang diperlukan dalam kondisi sulit seperti ini supaya kita bisa survive dan kita keluar dari kesulitan itu? Para panelis nanti akan menjelaskan satu persatu bagi kita, menolong kita agar kita bisa mengelola di dalam masa-masa yang sulit. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing.
Dan kita akan lanjut nih ke pelajaran hari Minggu dengan judul Menempatkan Tuhan yang pertama. Dan kami minta Pak Adri Konang untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya singkat saja bahwa contohnya ada dua. Dalam bisnis ada kompetisi. Ya, dalam bisnis ada kompetisi, karyawan-karyawan atau sahabat-sahabat yang masih bekerja. Tetapi kita tertuju kepada buku 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-20. Ya, saya akan coba membacakan di sini. Ada pelajaran yang menarik. Dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya ingin membacakan kesimpulan yang pertama dengan dasar yang kuat dari buku 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Seorang raja yang hebat, seorang raja yang kita sebut dengan raja yang mengandalkan Tuhan, dan dikatakan sebagai berikut. Inilah Yosafat. Pertama, Yosafat seorang pemberani dan telah membangun tentaranya dengan baik dan kuat. Yang kedua, sewaktu musuh mau menyerangnya, dia ingat Tuhan, bukan kekuatannya. Yang ketiga, dikumpulkannya rakyat di pelataran baik suci dan dia berdoa. Yang keempat, pada paginya paduan suara puji-pujian dikumandangkan. Dan yang berikut, dan musuh mereka saling membunuh satu sama yang lain. Dan yang terakhir, tentu saja Allah melepaskan mereka dan adalah Allah yang sama yang kita sembah. Dia dapat melepaskan yang menyerang Yosafat. Dia juga akan membebaskan kita. Inilah kiat-kiat sukses dari topik yang sementara ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Simon, menempatkan Tuhan yang pertama. Kiranya nasihat yang super ini, nasihat yang dahsyat ini, momentum yang positif ini akan menjadi bagian saudara dan saudari yang sementara mendengarkan good news, kabar baik ini pada jam yang diberkati ini, untuk balik kepada buku 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Model Yosafat dalam melakukan rekonsiliasi dengan Allah yang begitu hebat. Kiranya Tuhan berkati. Shalom Pak Simon. Terima kasih Pak Adri. Saya ada pertanyaan nih Pak. Dalam hal apa saja kita melibatkan Tuhan Pak? Apakah ketika kita ada masalah saja? Bisa jelaskan Pak? Jadi Pak Simon sudah terjawab dalam buku 2 Tawarik 20 ayat 15 sampai 17. Dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut. Berarti ada masalah eksternal yang saya dan saudara tidak bisa menyelesaikan secara mindset kita. Itulah sebabnya 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan 22 menjadi strategi, seperti hamba Tuhan Pak Tobing yang luar biasa menyebut strategi. Strategi dan taktik kita tidak bisa kita mengalahkan iblis. Itulah sebabnya balik lagi kepada sahabat Pak Simon, Gumanti dan sahabat yang lain. Mari kita mempelajari lebih dalam tentang 2 Tawarik 20 ini. Karena ujung-ujungnya adalah mau tidak mau, kita harus mengandalkan Allah, karena kita tidak bisa mengalahkan kuasa iblis yang begitu hebat dan karakteristiknya. Terima kasih Pak Simon. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adri. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Percaya kepada Tuhan, bukan pada sumber daya Anda sendiri. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskannya apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Iya Pak Simon, bagus sekali nih pelajarannya ya. Percayakan kepada Tuhan ya, bukan kepada sumber daya Anda sendiri. Ini betul-betul sangat menyentuh sekali. Nah, ini sebetulnya diceritakan ya, ada satu kisah yang menarik di zaman Daud, itu bagaimana seorang Raja Daud ini justru mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia mintakan kepada Yoab, coba Yoab kamu hitung berapa pasukan yang kita miliki. Yoab sebetulnya sudah memprotes, nggak mau. Dia sebetulnya nggak mau untuk menghitung atas perintah Daud itu. Tapi rupanya dia terpaksa juga dia lakukan. Dan dia katakan ada 1.100.000 pasukan dari bangsa Israel yang bisa pegang pedang. Dan ada 470.000 orang dari pasukan dari suku Yehuda. Ini luar biasa sekali. Jadi Daud itu menghitung kekuatan dia sendiri untuk melawan musuhnya. Dan inilah yang menjadi sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan.
dan Tuhan tidak menyukai akan hal itu, dan pada akhirnya mereka kalah. Berbeda sekali dengan Saul, Jonathan ya, Jonathan dan pembawa pedang, mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berikan satu kemenangan kepada Saul dan Jonathan. Hal inilah yang menjadi sangat sangat berbeda dengan Daud. Kadang-kadang kita, Pak Simon ya, kadang-kadang kita juga selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa kita sadari. Ketika rekening tabungan kita begitu banyak, ketika aset-aset kita memiliki aset yang begitu banyak sekali, kemudian kita mendapatkan satu masalah, problema, kita kadang-kadang mengandalkan pikiran kita sendiri. Saya masih punya sumber daya yang bagus, punya deposito, punya punya rekening di bank, harta liquid kita itu masih banyak, kita masih memiliki aset-aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi sangat dijual untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi lagi-lagi hal inilah yang membuat di mata Tuhan menjadi satu tindakan yang kurang bagus. Kadang-kadang kita lupa akan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa akan mengandalkan Tuhan, Pak Simon. Hanya mengandalkan pikiran kita sendiri. Dan akibatnya, bukannya kita malah justru bisa menyelesaikan masalah. Masalah akan bertambah-tambah. Dan justru malah kita kehilangan harta yang banyak. Masih ingat kasus dari Mario Dendi? Orang tuanya sangat begitu kaya. Mereka mengandalkan orang tuanya ini memiliki satu pengaruh, penguasa. Mungkin karena seorang pejabat dari perpajakan bisa menyelesaikan, bisa menggunakan harta yang dimiliki orang tuanya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun lagi-lagi, jika Tuhan bertindak, itu kita tidak bisa apa-apa, kita tidak berdaya. Oleh karena itu pelajaran ini memberikan keyakinan kepada kita, andalkan kepada Tuhan, jangan mengandalkan kepada kekuatan sendiri. Ada satu hal yang statement yang sangat menarik di sini ya. Sangatlah menggoda untuk percaya kepada kekuatan pemerintah atau mengandalkan kepada simpanan di bank. Tetapi dalam setiap krisis yang disebutkan dalam kitab suci, ketika orang percaya kepada Allah, dia menghormati kepercayaan mereka dan menyediakan untuk mereka. Jadi seseorang yang betul-betul mengandalkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, akan membantu kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Ojar. Saya ada pertanyaan nih Pak. Apa nih resiko yang kita hadapi jika kita hanya mengandalkan sumber daya kita sendiri Pak? Ya, apa sih risiko yang kalau kita hanya mengandalkan sumber daya kita sendiri? Artinya bahwa kita semua pemikiran, penyelesaian masalah, kita menggunakan harta yang kita miliki sendiri tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ada adalah ya kita akan semakin terpuruk, kita semakin kehilangan pegangan. Tetapi lain halnya bila mana kita memang betul-betul mengandalkan Tuhan, akan banyak ada satu jalan keluar yang terbaik. Ada satu ketenangan, ada satu kedamaian dalam kehidupan kita. Meskipun masa-masa yang itu akan sangat sulit dalam kehidupan keluarga kita. Lihat pada waktu masa pandemik bagaimana kita memperoleh satu revenue ya, penghasilan, pendapatan itu berkurang semuanya. Semua ekonomi berhenti, tidak ada satu pergerakan, produksi berhenti, tidak ada jual beli. Jadi bagaimana kita memang betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan sumber daya yang kita miliki. Tabungan saya masih banyak, deposito masih banyak, saya masih memiliki aset yang banyak. Coba lihat pada waktu masa pandemik. Harga mobil langsung jatuh. Semuanya harganya tidak ada artinya. Harga kendaraan yang lain jatuh semuanya. Tidak ada. Harganya nggak ada yang beli. Nggak ada. Semua banyak orang yang menahan uangnya. Oleh karena itu, andalkan Tuhan menjadi satu-satunya. Ada satu kutipan juga ketika kita harus menggunakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Mungkin masalah hutang piutang, dan menjadi murah hati dengan apa yang diberikan kepada kita. Dalam kata lain ada satu lagu yang sangat rohani. Pada waktu kita pernah membutuhkan Tuhan pada masa lalu, tentunya kita juga memerlukan Dia
pada masa sekarang juga. Oleh karena itu Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, andalkan Tuhan untuk saat ini. Jangan gunakan akal pikiran kita sendiri. Andalkan Tuhan sebagai kekuatan sumber daya yang kekal yang tidak pernah habis. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Waktunya untuk Menyederhanakan. Dan kami minta Pak Tobi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini, Pak. Silakan, Pak. Waktunya untuk menyederhanakan. Apa yang disederhanakan, ya? Lalu waktu apa yang kita bahas di sini? Pemirsa The Safe Ministry dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 12, ya, bahwa kita memang sekarang mendekati akhir zaman, dan di akhir zaman Petrus katakan akan tampil pengejek-pengejek, ya. Sekarang sudah banyak muncul pengejek-pengejek itu, ya, yang bilang mana Yesus kapan datang, ya. Petrus nulis ini sudah berabad-abad yang lalu, ya, dan Yesus tidak datang-datang, dan pengejek-pengejeknya sudah banyak sekarang yang muncul. Artinya, ya, itu sudah menandakan memang zaman sekarang kita ini ya sudah di akhir zaman, ya, sudah di akhir zaman. Oleh karena itu, ya, akhir zaman adalah masa-masa sulit bagi kita, karena semakin mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali itu memang adalah masa yang semakin sulit, ya. Kasih semakin luntur, ya, peperangan di mana-mana, bencana alam semakin bertambah, ya, konflik, ya, lalu berbagai macam penyakit. Lalu dalam kondisi seperti yang masa sulit seperti ini, apa yang kita harus lakukan sebagai anggota gereja? Ya, apa yang kita harus lakukan? Harus diam diri. Oh, kan Yesus sudah mau datang, tidak usah lagi kerja kita. Ya, menyingkir saja kita, pergi ke satu tempat, tinggal menunggu-nunggu saja. Apakah akan seperti itu? Bukan. Justru karena kita tahu, ya, sebaliknya ya, justru karena kita tahu ini waktunya semakin sulit. Apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau memang Tuhan percayakan ada sumber berkat yang banyak bagi kita, tidak apa-apa itu, ya, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tetapi bukan untuk kita tahan, bukan untuk kita simpan-simpan, tapi itu untuk kita gunakan. Sumber daya itu untuk kita gunakan membantu pengabaran Injil agar kedatangan Yesus itu semakin segera datang. Sekarang waktunya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yaitu harta untuk ke surga. Ya, karena dikatakan di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Supaya hati kita selalu berada di surga, maka kita kumpulkanlah investasi-investasi surga. Yaitu apa? Investasi-investasi pekabaran Injil. Harta duniawi yang ada pada kita ini kita optimalkan untuk membantu pengabaran Injil. Tidak usah ditahan-tahan. Ya, tidak usah ditahan-tahan. Ya, bukan waktunya lagi. Tapi bukan berarti ya supaya tidak bertentangan juga dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bukan berarti kita hambur-hamburkan lalu kita juga tidak berpikir supaya hidup sehari-hari kita juga aman, ya. Bukan, jangan sampai juga kita kelaparan bahkan berhutang sana sini, tapi kita mau sumbang KKR, sumbang pembangunan gereja, itu juga salah. Ya, tidak seperti itu. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, waktu hidup kita itu sangat singkat. Kita tidak tahu kapan berakhir, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Apa yang kita punya sekarang, kita optimalkan itu, ya, untuk apa? Kita untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Bukan kita buat semakin ruwet untuk apa? Investasi berbagai macam agar harta kita nanti banyak. Iya, kalau sempat kita nikmati. Kalau tidak sempat kita nikmati, ya, apa yang kita mau katakan. Tapi sekarang yang kita sebut, yang kita sederhanakan adalah pola pikir kita. Justru di makin masa sulit ini, inilah waktu yang terbaik bagi kita agar kita semakin banyak menjadi saluran berkat. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobi. Saya ada pertanyaan nih Pak, apakah salah Pak jika kita menjadi kaya ketika kita hidup di dunia ini Pak? Baik, salah enggak sih menjadi kaya? Enggak. Kaya itu juga anugerah Tuhan, dan bahkan Tuhan juga membutuhkan orang-orang kaya di dalam pengabaran Injil. Ya, karena tidak bisa kita pungkiri pengabaran Injil itu kan butuh dana, ya, butuh logistik, ya, butuh logistik. Enggak salah. Yang salah itu adalah sifat, ya, cinta akan kekayaan, itu yang masalah. Lalu yang kedua adalah penyalahgunaan kekayaan. Kalau kekayaan kita itu ya untuk
ya seperti pelajaran 2 minggu sebelumnya, untuk menguasai orang lain, untuk mengatur orang lain. Itu yang jadi masalah. Yang ketiga adalah cara kita memperoleh kekayaan. Ya, itu yang perlu dipertanyakan. Menjadi kaya itu adalah satu berkat. Tokoh-tokoh Alkitab itu umumnya orang kaya itu banyak itu semua. Mau Nuh, mau Abraham, mau Ayub, itu semua orang-orang kaya yang Tuhan gunakan. Ya, tidak jadi masalah. Ya, kekayaan mereka menjadi sumber berkat. Sama kalau kita kaya, biarlah kita kaya dalam hati, kaya dalam hal rohani, kaya dalam pemberian, kaya dalam hal kerendahan hati, dan kaya menjadi berkat. Demikian. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan dengan pelajaran hari Rabu dengan judul prioritas-prioritas. Dengan minta Pak Adri Kaunang untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Oke, shalom sahabat-sahabat pemirsa dimanapun sudah berada, karena kita berbicara bisnis dan spiritual. Kalau di bisnis ada disebut dengan fixed cost, variable cost, ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Tetapi agenda yang saya akan bawakan adalah prioritas bagaimana kita berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Itu yang maunya kita semua. Ini adalah kabar baik. Itulah sebabnya Yesus katakan, ajaran Tuhan Yesus jelas tidak ada komitmen yang setengah, ya. Di dalam buku Markus 12 ayat 30, Yesus katakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya di sana Pak Simon, kita tidak boleh mendua guru. Ada, kalau kita pelajari dulu, ada guru Shaolin, guru karateka, guru macam-macam, guru fisika. Tetapi Yesus sementara memfokuskan kita pada jam yang diberkati ini untuk memberikan segenap pemahaman kita kepada guru yang agung, adalah Yesus Kristus. Otomatis kita membiarkan Yesus yang mengontrol kita, seperti konsep manajemen tadi. Yang kedua, di dalam Kolose 3 ayat 2, Rasul Paulus merekomendasikan kepada umat yang sisa, atau kita semua, atau para pemirsa, dikatakan sebagai berikut. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Otomatis terbelah pemikiran kita pada saat ini adalah, apa itu perkara duniawi? Artinya kita menarik diri dari Tuhan untuk memfokuskan kepada keduniawian. Ujungnya adalah ketidakselamatan. Yesus dan Rasul Paulus sangat prima dan luar biasa. Sementara mengajak para pemirsa untuk memikirkan satu guru yang agung, adalah Yesus Kristus. Karena endingnya adalah Yesus akan katakan kepada kita semua, marilah sahabat yang setia. Artinya bahwa kita banyak masalah, tetapi mulai now sampai forever, jangan berdua tuan. Pikirkanlah Yesus selalu, dan pikirkanlah solusi yang Yesus akan lakukan bagi kita dengan cara kita coba melakukan semua agenda kita untuk hari esok dengan mengandalkan Sang Guru yang agung, adalah Yesus Kristus. Inilah prioritas-prioritas yang digambarkan dalam 2 ayat dalam Kolose 3 ayat 2 dan buku Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Shalom Pak Simon, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adri atas penjelasannya. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak. Apakah prioritas utama kita dalam menggunakan harta kita, Pak? Kita tidak berbicara orang yang mendua guru. Tetapi kita berbicara kepada sahabat-sahabat yang sudah fokus kepada prioritas utama adalah Yesus Kristus. Marilah kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan di dalam firman Allah untuk mengutamakan penata layanan secara money. Ya, kita sudah tahu, sudah belajar tadi, 10% dan lain-lain, mengutamakan secara spiritual. Artinya, bila mana kita diberikan berkat rohani, diberikan kepercayaan untuk menginjil, lakukanlah penginjilan itu dengan segenap hati. Seperti yang dikatakan dalam buku 1 Petrus 3 ayat 15. Wartakan kepada orang-orang yang belum mengerti akan firman Allah, maka itu adalah aset bagi saudara. Markus 16 ayat 16, bila mana saudara memberitakan kabar baik dan orang percaya, maka mereka akan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Inilah beberapa momentum yang sementara dan bisa terjawab sehubungan dengan apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan, Pak Simon Gumanti. Bisakah saudara-saudara? Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Adri. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Kamis dengan judul Ketika Tidak Seorang Pun Dapat Membeli dan Menjual. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ketika tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Tidak ada permintaan dan distribusi ya. Kita tidak bisa menjual, kita tidak bisa membeli, dan tidak ada orang yang membeli gitu ya. Nah, ini kapan gitu kan pertanyaannya? Suka atau tidak suka, nanti pada akhir zaman kita akan mengalami hal itu. Karena apa? Ini menjadi salah satu nubuatan daripada Daniel. Dan kitab Wahyu sudah mengatakan seperti dahulu ya, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Itu Nabi Daniel yang mengatakannya. Dan belum lagi Yohanes di Pulau Patmos. Dia menyampaikan bahwa ada satu kesesakan pada akhir zaman. Suka atau tidak suka kita harus menghadapi. Nah, bagaimana sekarang sikap kita pada waktu kita harus menghadapi hal itu? Kita sudah melewati masa pandemik dan itu memang sudah cukup membuktikan pada saat kita tidak bisa menjual dan membeli, banyak orang yang dirumahkan, banyak perusahaan-perusahaan yang harus merumahkan seluruh karyawannya, tidak ada produksi, tidak ada penjualan, mereka ada di rumah supaya mereka bisa melewati masa pandemi. Penghasilan, pendapatan turun, sehingga daya beli masyarakat tidak optimal. Yang ada perekonomian runtuh dan banyak sekali negara-negara yang cukup maju turun levelnya menjadi negara mungkin berkembang, bahkan yang berkembang jadi negara yang miskin. Dan kita tidak heran ya, banyak di Eropa, banyak kaum-kaum yang homeless, yang tidak memiliki rumah. Bayangkan ya, di Eropa saja bisa ada juga pengemis jalanan. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana Pak Simon? Persiapan kita ya, supaya kita bisa melewati ini semuanya. Ada satu saran yang sangat menarik dari firman Tuhan kita, bahwa kita itu tetap mengandalkan kepada Tuhan. Dan sistem perpuluhan yang dibangun itu artinya semua penghasilan yang kita dapat, kita kembalikan 10%, artinya kita betul-betul mempercayakan hal itu kepada Tuhan ya. Dan karena Dialah pemilik segala sesuatu, Dia juga yang akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Kalau kita dilatih untuk setia dalam hal perpuluhan, tentunya Tuhan juga akan memberikan dengan penuh dengan sukacita berkat-berkat yang melimpah kepada masing-masing kita. Nah, sistem perpuluhan itulah yang mendidik, mengajar kita untuk tetap, yang pertama, untuk tetap percaya. Yang kedua, untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun masa sulit yang kita hadapi, percayakan itu kepada Tuhan. Nah, contohnya, di dalam Mazmur 31, ayat yang ke-21. Ini ayat yang sangat bagus buat kita semuanya, pemirsa The Safe Ministry. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditujukan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi, pemirsa The Safe Ministry dan Pak Simon, jangan khawatir. Pada waktu masa kesesakan itu akan ada, kita andalkan kepada Tuhan. Kita menaruh percaya kepada Tuhan. Karena Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana nih kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kesesakan ketika itu datang Pak? Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa kesesakan itu ada. Pada saat kita tidak bisa menjual dan membeli, artinya resource atau sumber daya kita itu hanya bisa kita nikmati sendiri. Artinya kita harus memiliki satu keahlian, keterampilan yang bisa kita gunakan. Mungkin barangkali pemirsa The Safe Ministry punya keahlian berkebun, silakan berkebun. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan itu hanyalah pasokan makanan, logistik itu cukup. Kalau kita bisa menanam, berkebun, kita bisa mencukupi dengan lahan yang kita miliki sendiri, sudah cukup bagi kita ya untuk hidup bersama-sama dengan anak istri. Kalau itu kita tidak bisa menjual dan membeli, tingkatkan keahlian Anda, keterampilan Anda. Mungkin bisa membangun atau membuat satu kebun yang kecil yang bisa kita gunakan untuk kita bisa survive
di dalam masa-masa yang sulit. Atau mungkin ya memberikan tantangan bagi anak-anak juga, bagaimana dia bisa gunakan keahlian mereka. Kita betul-betul menantang kepada ya seluruh segenap keluarga ya untuk istilahnya berjibaku untuk membantu supaya tetap survive. Demikian Pak Silmo dan pemirsa The Same Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri perbincangan Sekolah Sahabat kita, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang sudah kita bahas tadi. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, masa sulit adalah masa yang tidak mungkin terhindarkan dari siklus hidup manusia. Karena dunia berdosa ini tentu kita akan selalu berhadapan dengan kesulitan. Apakah kesulitan itu yang di luar kontrol kita, maupun kesulitan yang memang akibat dari kesalahan pengelolaan hidup kita. Tetapi pelajaran yang sangat baik dari Yosafat ketika dia dan bangsanya menghadapi ancaman dari bangsa lain yang jauh lebih besar dari kekuatannya. Apa yang dia lakukan pertama sekali? Dia mengajak bangsanya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan datang mengatakan kepada mereka, engkau tidak usah berperang, aku yang akan berperang. Ya, ini adalah salah satu cara Tuhan membantu kita memberikan jaminan pasti. Ketika kita setia datang kepada Tuhan, ya, maka Tuhan yang akan bertindak dengan caranya. Ya, kembali kita catat di sini, Tuhan yang akan bertindak dengan caranya. Ada kalanya Tuhan yang langsung berperang, ya. Ada kalanya ya Tuhan mengizinkan kita berperang, namun Tuhan mengawasi dan tetap mengendalikan. Dan banyak lagi cara lain. Yang pasti adalah ketika di dalam kondisi sulit, pastikan bahwa semua itu kita selalu melibatkan Tuhan. Karena tidak ada sumber daya di dalam diri kita yang bisa kita andalkan ketika kita menghadapi kesulitan. Tetapi ketika sumber daya yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengolah itu, ya, akan menjadi senjata yang kuat bagi kita. Dan Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Apa yang kita perlu lakukan dalam menyusun rencana hidup, membuat prioritas-prioritas hidup kita, dalam mempersiapkan hidup kita, ya, dalam membantu kita mengelola, ya. Dan Tuhan juga meninggalkan satu teladan bagi kita, satu kebiasaan yang baik bagi kita. Tuhan meninggalkan kebiasaan itu mulai dari zaman Abraham dulu, yaitu apa? Kebiasaan untuk memberikan persepuluhan. Memberikan persepuluhan itu bukan hanya masalah hitung-hitungan 10% dari total penghasilan, tetapi itu melatih kita, melatih tabiat dan pikiran kita agar kita tidak egois, agar kita selalu bergantung kepada Tuhan. Bayangkan ketika mekanisme persepuluhan itu tidak ada, mekanisme persembahan itu tidak ada, maka pikiran kita akan dikuasai oleh keegoisan yang mengatakan bahwa semua ini adalah milik kita. Tetapi ketika mekanisme persepuluhan dan persembahan itu diajarkan kepada kita, kita bergantung kepada Tuhan dalam kondisi sulit seperti apapun, maka kita akan meneladani Yosafat mengandalkan Tuhan di dalam kondisi sulit seperti itu. Pemirsa The Safe Ministry, tidak ada kesulitan yang terlalu besar di mata Tuhan kalau kita melibatkan Tuhan. Tetapi semua kesulitan yang kecil sekalipun akan besar kalau kita membuat Tuhan di belakang kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis yang sudah menerangkan apa saja yang kita sudah pelajari selama minggu ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita dapat menerapkannya dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri diskusi kita pada minggu ini dan kita minta Pak Tobing untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami yang sudah hidup di dalam dunia yang berdosa ini pastilah akan selalu menghadapi kesulitan. Namun kami berbangga Tuhan karena kami memiliki Engkau sebagai Allah kami. Allah yang melepaskan kami di dalam setiap kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang baik dari Yosafat yang selalu mengandalkan Engkau, sehingga Engkau yang berperang menghadapi kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah demikian juga dalam hidup kami Tuhan. Pemirsa The Safe Ministry, mungkin saja ada yang mengalami kesulitan dalam kesehatan,
ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kesulitan keuangan, terlibat hutang, bisnis bangkrut, tertipu investasi, atau mungkin anak-anak berantakan, dan lain-lain. Ya Tuhan, pada saat situasi sulit seperti ini, biarlah melalui pelajaran ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah kiranya bertindak bagi kami. Dan demikian juga hingga hidup kami, di akhir hidup kami, bahkan hingga Yesus datang, jika Engkau memberikan kesempatan kepada kami melihat di dalam hidup kami sekarang ini bertemu dengan Engkau. Tuhan kiranya menguatkan kami Tuhan. Membantu kami agar membuka hati dan pikiran kami selalu kepada kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar memberikan kekuatan ketika kami menghadapi kesulitan. Dan memberikan rasa syukur ketika kami terlepas dari kesulitan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah menyaksikan video pembahasan soal sahabat ini. Dan jika Anda berkenan, boleh subscribe, like, dan mengkomen, dan membagikan juga kepada orang banyak agar mereka boleh terberkati juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.